Kali ini kita akan mempresentasikan tentang proses pembuatan unsur logam. Proses pembuatan unsur logam. Unsur logam terbagi menjadi 9. Yang pertama natrium, yang kedua magnesium, yang ketiga aluminium, yang keempat besi, yang kelima baja, yang keenam tembaga, dan yang ketujuh timah, yang kedelapan kromium, dan yang terakhir emas. Berikut adalah cara pembuatan unsur natrium. Proses pertama, Na dibuat dari elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2 cell down. Proses yang kedua, ClCl2 berguna untuk menurunkan titik leleh. Dan proses yang terakhir yaitu Na tidak dapat dibuat dari elektrolisis larutan NaCl karena H2O lebih mudah direduksi daripada ion Na+. Berikut adalah manfaat natrium. Yang pertama, sebagai cairan pendingin atau yang biasa disebut coolant pada reaktor nuklir. Yang kedua, uap Na dalam lampu penerangan jalan raya. Yang ketiga, pengolahan logam litium, kalium, dan Zr. Yang keempat, pembuatan natrium peroksida Na2O2. Selanjutnya adalah pembuatan unsur magnesium. Dalam industri, magnesium dibuat dari air laut melalui tahap-tahap sebagai berikut. Mula-mula, air laut dicampur dengan kapur CaO, sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida, MgOH2. Berikut adalah reaksinya. Adapun CaO dibuat dari batu kapur atau kulit kerang melalui pemanasan. Endapan magnesium hidroksida yang terbentuk disaring kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida pekat. Selanjutnya, larutan diuapkan sehingga diproses kristal magnesium klorida, MgCl2. Kristal itu kemudian dicairkan dan dielektrolisis. Berikut adalah reaksinya. Berikut adalah manfaat magnesium. Yang pertama, logam campuran magnesium Mga+Al untuk membuat komponen pesawat terbang, rudal, bak truk. Kedua, pembuatan kembang api, blitz pada kamera. Dan yang terakhir, pencegah korosi pipa besi di tanah dan dinding kapal laut. Kita lanjut kepada tahap berikutnya. Berikut adalah pembuatan unsur aluminium. Pengolahan aluminium oksida dari bauksit didasarkan pada sifat amfoter dari oksida aluminium itu. Apabila bauksit dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida, maka aluminium oksida akan larut sedangkan pengotornya tidak. Berikut adalah reaksinya. Pengotornya dipisahkan dengan penyaringan. Selanjutnya, aluminium diendapkan dari filtrat dengan mengalirkan gas karbon dioksida dan pengeceran. Endapan aluminium hidroksida disaring, dikeringkan, lalu dipanaskan sehingga diperoleh aluminium oksida murni, yaitu alumina. Selanjutnya adalah proses pembuatan aluminium yang kedua, yaitu proses Hall-Héroult. Dalam proses Hall-Héroult, aluminium oksida dilarutkan dalam lelehan kriolit, Na3AlF6. Dalam bejana dari baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode. Dengan cara itu, elektrolisis dapat dilangsungkan pada suhu 950 derajat Celcius. Sebagai anode, digunakan batang grafit. Elektrolisis menghasilkan aluminium di katode, sedangkan di anode terbentuk gas oksigen dan karbon dioksida. Sebenarnya, reaksi elektrolisis ini dapat berlangsung rumit dan belum sepenuhnya dipahami. Tetapi dengan mengacu pada hasil akhirnya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi selama elektrolisis, anode terus-menerus dihabiskan. Untuk memproduksi 1 kg aluminium, rata-rata dihabiskan 0,44 kg anode karbon. Berikut adalah manfaat-manfaat aluminium. Yang pertama, aliase, logam campuran, untuk membuat badan pesawat terbang dan bak truk. Yang kedua, kusen dan jendela. Yang ketiga, aluminium foil dan kaleng aluminium untuk kemasan produk pangan. Yang terakhir, kabel listrik perabotan rumah tangga. Selanjutnya adalah pembuatan unsur besi, di mana seperti gambar berikut. Besi diolah dari bijinya dalam suatu tungku yang disebut tanur tube blast furnace. Tanur tube berbentuk silinder raksasa dengan tinggi 30 meter atau lebih dan diameter bagian tengahnya sekitar 8 meter. Bahan yang digunakan pada pengolahan besi selain biji besi adalah kokas C dan batu kapur CaCO3. Kokas berfungsi sebagai reduktor, sedangkan batu kapur berfungsi sebagai flux, yaitu bahan yang akan bereaksi dengan pengotor dalam biji besi dan memisahkan pengotor itu dalam bentuk cairan kental yang disebut terak.
Proses atau reaksi yang terjadi pada pengolahan besi secara garis besar sebagai berikut. Biji besi, kokas, dan batu kabur dilumpahkan dan puncak tanur, sementara dari bagian bawah ditiupkan udara panas. Kokas terbakar pada bagian bawah tanur dan membebaskan kalor, sehingga suhu daerah itu dapat mencapai 2000 Celcius. Ketika bergerak naik, gas CO2 yang baru terbentuk itu bereaksi lagi dengan kokas yang bergerak turun membentuk CO. Gas CO inilah yang akan mereduksi biji besi secara bertahap. Yang tahap pertama ialah 3Fe 2O3 tambah COA 2Fe3O4 tambah CO2. Tahap kedua 3Fe 2O3 tambah COA 2Fe3O4 tambah CO2. Tahap 3 FeO tambah COA Fe tambah CO2. Oleh karena suhu tanur sangat tinggi, besi yang berbentuk berupa lelehan reaksi pembentukan terak yang menghilangkan pengotor berlangsung sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembuatan unsur baja. Logam yang dicampuri besi disebut baja. Perubahannya harus dilakukan pada pembuatan baja dari besi gubal. Yang pertama, menurunkan kadar karbon dari 3-4% menjadi 0-1,5%. Yang kedua, menghilangkan zat pengotor seperti Si, Mn, dan P. Yang ketiga, menambahkan logam campur sesuai jenis baja yang akan dibuat. Baja dibuat dengan tungku oksigen atau basic oxygen process. Tungku ini berkapasitas sekitar 200 ton besi cair, 8 ton besi bekas, dan 18 ton kapur (CaO). Sebagai flux ke dalam campuran cairan panas ditiupkan gas O2, lalu melalui pipa berpendingan gas O2 akan mengoksidasi C menjadi CO, sedangkan zat pengotor lain dipilih ke dalam terak. Selanjutnya adalah pembuatan unsur timah sebagaimana dalam gambar berikut. Tahap konsentrasi. Biji timah merupakan operasi peningkatan kadar timah dengan menggunakan peralatan seperti konsentrator, palong, dan meja goyang. Biji timah yang diolah memiliki kadar awal sekitar 30-65% Sn. Setelah melalui proses pemisahan, kadar timah minimum yang harus tercapai supaya dapat dipergunakan sebagai umpan peleburan tahap pertama adalah sebesar 70% Sn. Tahap smelting. Proses smelting merupakan proses reduksi dari konsentrat biji timah pada temperatur tinggi menjadi logam timah. Prinsip produksi adalah melepas ikatan oksigen yang terdapat mineral asiterit. Reduktor yang digunakan sebagai pereduksi adalah gas CO. Reaksi yang terjadi selama proses smelting adalah SnO2 tambah CO, SnO tambah CO2, SnOO tambah C sama dengan Sn tambah CO2. Pada proses smelting akan terbentuk lelehan terak dan timah yang tidak saling larut. Slug akan mengikat pengotor-pengotor yang terdapat di dalam konsentrat pengotor. Yang paling banyak terdapat di dalam konsentrat timah adalah unsur Fe. Proses smelting ini terdiri dari 2 tahapan. Peleburan tahap pertama adalah peleburan konsentrasi timah yang menghasilkan timah kasar atau crude tin dan terak. Slug. Kadar timah dalam terak 1 ini adalah sekitar 20%. Tahap ini juga dikenal dengan sebutan peleburan konsentrat timah karena umpan yang dilebur adalah konsentrat biji timah terak 1 kemudian dilebur kembali di peleburan tahap kedua. Peleburan pada tahap 2 ini menghasilkan senyawa Fe, Sn yang disebut hardhead dan terak 2 dengan kadar Sn kurang daripada persen. Hardhead menjadi bahan baku untuk peleburan tahap 1. Tahap refining. Q-tin dari proses peleburan tahap 1 kemudian dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses pemurnian kandungan timah. Dalam crude tin adalah Sn lebih besar 90% dan sisanya adalah pengotor seperti As, Pb, Ag, Fe, Cu, dan Sb. Pemurnian timah dari pengotoran dapat dilakukan dengan
kettle refining, Eutich refining, serta Eutix refining pemilihan teknologi untuk proses pemurnian adalah berdasarkan tingkat kemurnian logam timah yang diinginkan setelah melewati tahap refining ini. Kemurnian logam timah dapat mencapai 99,93%. Selanjutnya adalah pembuatan unsur kromium. Logam kromium dapat dibuat menurut proses Goldschmidt, yaitu mereduksi Cr203 dengan aluminium. Proses aluminothermi plus CH. Reaksinya sebagai berikut. Persamaan reaksinya adalah pada proses ini menghasilkan kromium dengan kemurnian 97-99%. Selanjutnya adalah pembuatan unsur emas. Proses terbentuknya emas. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau perkonsentrasian di permukaan di mana beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal. Sedangkan perkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau pressure. Jenis emas dikategorikan menjadi endapan primer dan endapan placer. Proses ekstraksi emas. Amalgamasi adalah proses penyelaputan partikel emas menggunakan air raksa hingga terbentuk amalgam atau Hg, dan masih merupakan proses ekstraksi emas yang paling sederhana dengan biaya yang murah. Proses amalgamasi merupakan proses kimia fisika di mana bila amalgamnya dipanaskan, maka akan elemen-elemen seperti air raksa dan bulian emas akan terurai, karena amalgam dapat terurai dengan pemanasan di dalam sebuah reaktor. Hal ini disebabkan air raksa yang akan menguap dan dapat diperoleh kembali dari kondensasi uap air raksa tersebut, sedangkan AuAg tetap tertinggal di dalam reaktor sebagai logam.